Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, ini cerita lanjutan daripada pagelaran wayang golek di Serambi Mekah, yaitu di Kabupaten Pandeglang. Kemarin kita sudah cerita bahwa dari mulai persiapan awal yang begitu agak rumit, ya, pro kontra biasa, tapi kemudian pada saatnya alhamdulillah. Jadi mulai 8:30 para ulama sudah dibagi dengan hadiah, pidato-pidato. 9:30 itu mulai pagelaran. Aki pikir mereka pada pulang ulama itu. Dati rarasepeun karena wayang golek mah. Tapi ternyata dari awal saja, dari jam 8 itu sudah tatalu. Tatalu itu adalah musik sebelum mulai, ya, disebutnya tatalu. Itu si para kiai sepuh itu bisik-bisik. Aki kan ada di situ dengan mereka, ya. Dia bilang diberi karatagan suluk mataraman. Suluk mataraman itu adalah bunyi-bunyian zaman wali. Jadi zaman wali itu gamelannya ada yang mataraman, ada yang madendaan, kan begitu. Itu suluk mataraman. Loh, Pak Kepala, cenaka saya, ini tata buhana ingat saya waktu di pesantren. Dulu suka dengar ini. Mulai di situ rame. Jadi mulai rame. Udahlah, begitu. Sinden naik ke panggung 3 orang kan biasa. Ialah Cucu Hayati, si itu Ai, ya. Ai. Semua pakai baju putih dan dikerudung. Padahal biasanya tidak dikerudung. Udah, Asep naik dengan pakai bendoan gitu. Aki menjelaskan dulu tentang wayang teh ngandung perlambang manusia nuku melendang, nguninga wayang sawengi nu saya awan kasaksi digitu oleh Aki. Sudahlah, mulai saja. Mereka diam. Nah, setelah suluk mataraman dengan gendingannya mulai dengan kidung. Nah, kidung itu dimulai kidung Pangraksamudi. Kidung Pangraksamudi itu kan itu yang suka dipakai oleh Cicih Cangkurileng. Bagaimana terjemahan dari surat Fatihah dan keimanan sebagian. Wah, itu mulai mereka manggut-manggut ternyata para kiai itu, para ulama itu. Jadi bukan pulang. Alhamdulillah Pak Bupati dengan semuanya tidak ada canda-canda dulu. Langsung saja kepada keseriusan. Begitu karataga naik, lagu pertama, terus murwa kan. Bedripnya bedrip panitaan, bedrip pesantren, bedrip kepandetaan, ya, yaitu satu pendeta sedang memong-mong cucunya yang sudah gede kemudian mau mencari bapaknya, itu ceritanya. Tapi murwanya itu tidak pakai bahasa Sanskerta, tidak. Asep, wah luar biasa, karena memang Asep itu guru spiritualnya itu ajengan-ajengan berat itu, ajengan-ajengan ya jekekan begitulah, ya, banyak lah itu. Udahlah banyak lah, Aki tidak bisa menyebut satu-satu. Kemudian pada saat murwa dia pakai bahasa Sunda dengan terjemahan dari sahadat. Nyalindung abdi kagusti tina panggodana setan. Kalayan asmanu agung anu maha welas tur maha asih. Terus mereka menceritakan tentang suluknya, bagaimana hana caraka data sawala teh anu kadituna jadi alit batasa ka barat anu kal timurna, semua diceritakan sampai di dalam suluk-suluknya itu adalah tentang perwalian. Luar biasa, dia mendapat sambutan, diam semua, tidak ada itu. Kemudian di pandeta itu lalu cerita tentang bimbingan anak, bimbingan santri lah di pesantren. Jadi apa yang diajarkan itu dia
lebih dari hampir 2 jam tuh satu berdrip itu. Bagaimana, tapi sudah divariasi bagusnya. Jadi lamun anak lain anak nu soleh. Kalau anak nu soleh itu kan biasa yang dikatakan oleh para ulama. Tapi anak itu sebelum soleh itu ada proses. Dia cerita bahwa hidup teh kudu sehat, kudu pinter, kudu soleh. Nah, jadi jelema nu sehat jeung pinter diarahkeun supaya jadi boga hate jeung perilaku anu soleh. Luar biasa. Kemudian begitu dia si anaknya itu menanyakan bapaknya, dia cerita tentang bagaimana bakti kepada ibu bapak. Birrul walidaini itu, luar biasa. Dirumui dengan, ya kan Asep itu kan syariat, hakikat, maripat, torekat, maripat. Itu si Asep itu, ulah lalaworo. Para kiai semakin senang ya ditambah dengan biaya ada bojegan, tapi bojegannya tidak ini kocak yang seperti biasa, tapi bojegan lucu. Numatak cenah. Kalau di pesantren itu harus bersih. Jadi yang diciptakan itu santri itu kudu santri sehat heula. Soleh itu geus sehat kakarak soleh. Oh si Asep kan gitu. Jadi ulah atau nepi ka diceritakan sumungur kulah masjid dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan santri budug. Itu istilah di Bandung katanya. Oh tuh orang Pandeglang di dieu geus sami Pak. Gitulah. Gitu. Jadi itu cerita-cerita itu. Terus kemudian pada berdrip berikutnya juga tetap diceritakan antara kebaikan dan keburukan. Karena si anak itu kan ketemu Dorna, si Dordar di mana-mana ini menceritakan bahwa bapaknya Arjuna itu sudah meninggal. Pandawa itu sudah meninggal dengan dibohongi. Ya itu namanya pengacau kan begitu. Di dalam kehidupan ini para kiai juga malu gitu. Di antaranya ada yang disebut ya, bahwa Dharma Kusuma sudah mati sama Yudhistira, Arjuna sudah mati sama Kendi Werhatnala itu juga kan. Bima sudah mati dengan Werkudara begitu ya. Pancen Nakula di Pancen Sadewa mati oleh Yansen gitu kan itu sehingga anak itu malah berontak dan akhirnya adalah dilumpuhkan dan dijelaskan oleh Jamu Selayang Kalimusada. Betul-betul itu semalam suntuk dan ngawayang tidak sampai pagi. Bahkan 2:30 itu sudah diingatkan bahwa kita akan ngawayang sampai jam 3 karena saatnya sholat tahajud. Itu mah ditambah dengan lagu-lagu Islami, Hamdan dan lain sebagainya lah. Terus diceritakan bagaimana menghilangkan pemberontak ya. Kalau buta itu biasalah menggoda ya dan lain sebagainya. Itu semua semalam suntuk para kiai sampai pada manggut-manggut dan tidak pulang. Ya adalah kiai sepuh satu yang pulang secara beser hayang kacai cenah Pak Kasaya. Saya dengan ketua MUI di situ Pak Hairudin ya, Pak Hairudin itu menunggu supaya tahun terus dipasok apa? Air, minuman. Apal Pak Hairudin apal. Kiai ieu karesepna anu dipasok. Pak Bupati terus merintah kepada kepala bagian umum saat itu supaya ulah kurang opieun. Itu kawan-kawan sekalian sehingga setelah pagelaran itu semua sukses. Hamdani itu ya kepala Perindak Surah besoknya wah rame jadi bibir cerita di se-Kabupaten Pandeglang karena kiainya datang yang dari Sumur, Cibaliung, Cimangu, Cigelis ya terus apalagi Cikusik ya datang yang dari Panimbang, Labuan semua datang karena waktu itu hanya berapa ya 12 kecamatan atau berapa 20 gitu lupa aku juga ya dari Pantai Carita juga pada datang artis juga ada yang datang sudahlah Aki sangat bergembira bahwa terima kasih Asep ya tapi ternyata si Asep itu dengan harga yang begitu fantastis itu nah atuh Ariel dek mere amplop karena biasa katanya penghubung itu diberi amplop ai amplop nah dibikin teh kasih nini atuh aki teu bisa gile dan dikatari mana ku si nini
Dan alhamdulillah pada saat itu kan Aki berangkat ke Tanah Suci tahun 1994 itu. Pamersenti dalang teh kabawa ka Mekah. Deui jigana kabelikeun tah kana etanya, kabelikeun kana naon? Kana korma atawa kana sajadah. Tapi Aki mah keur waktu balik ti Mekah teh lolobana meuli tasbih. Di ditu ge dihareureyan wae tuh cenah. Ieu kepala BKKBN mah meuliean wae tasbih keur ngabagi ka para PLKB, keur ngitung akseptor. Itu anekdotnya. Itu gambarannya bahwa di segitu angkernya Pandeglang tapi bisa ditembus dengan pagelaran wayang golek dan kesannya bagus. Ya, kesannya bagus karena kita dirancang. Nah itu kalau KIE yang disebut di mana kita berada harus sesuai dengan kondisi. Ya di Pandeglang wayahna sinden yang biasanya tidak pakai kerudung, bajunya putih, tapi putihnya yang bagus kan begitu. Dalangnya pakai bendok jiga wali, bahasanya adalah keagamaan, akhirnya bisa diterima. Sekali lagi bahwa wayang golek adalah salah satu media yang dipakai menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, tapi kalau wayang di seluruh Jawa pada umumnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.